Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Eris. Kali ini Pak Eris akan membahas part 2 soal 27 sampai soal 50. Ini kelanjutan materi yang kemarin tingkat provinsi 2020. Bisa untuk latihan KSN juga tahun 2021. Jadi persiapkan ya KSN dan KSM 2021. Sebelum dibahas, jangan lupa like, subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya. Mari kita bahas. Nomor 27, Pak Yasin tahun 2019 beribadah haji ke tanah suci. Maka Pak Yasin disebut apa? Imigran, remigran, urbanisasi, atau turis? Jawabannya adalah B, remigran. Kita bahas. Urbanisasi dari desa ke kota, reurbanisasi kembali ke desa, emigrasi pindah ke luar negeri, imigrasi yaitu dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, ini remigrasi pindah penduduk kembali ke negara asal. Jadi Pak Yasin ini kan pergi haji sekitar 40 hari. Kemudian dia kembali lagi ke Indonesia, itu namanya remigrasi. Terakhir transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari pulau yang padat ke pulau yang jarang penduduknya tapi dalam satu negara. Kita lanjut. 28. Inflasi terhadap ekspor berdampak apa? Kenaikan ekspor, kenaikan laju jual ekspor, penurunan nilai ekspor, atau devisa negara mengalami peningkatan? Jawabannya adalah C, penurunan nilai ekspor. Ini pembahasannya. Dampak inflasi terhadap ekspor adalah berkurang. Kenapa? Ekspor akan lebih mahal sehingga pendapatan devisa pun juga berkurang. Lanjut ya. 29. Untuk menghasilkan 200 bungkus kue diperlukan biaya tetap 100.000 dan biaya variabel 28.000. Apabila kue dijual dengan harga Rp700 per bungkus, maka akan diperoleh apa? Laba 12.000, rugi 21.000, laba 14.000, rugi 18.000. Kita bahas. Jawabannya adalah A. Ini pembahasannya. Biaya tetap berapa? 100.000 ditambah biaya variabel berapa? 28.000, 128.000. Kue di perbungkus dijual 700 dikali 200 bungkus ya, maka 140.000. Jadi 140.000 dikurangi 128.000 adalah 12.000 laba ya. Isinya adalah A. Kita lanjut ya. Nah, ini bonus. Kenapa disebut bonus? Karena pertanyaannya, Presiden Abdurrahman Wahid membuat kebijakan terkait agama dan budaya Tionghoa. Namun pertanyaannya adalah adanya keleluasan masyarakat Tionghoa dalam menjalankan aktivitas di bidang ekonomi. Kalau yang satu, ini agama resmi bukan ekonomi. Kedua, ekspresi budaya, ini budaya. Menjalankan ibadah, agama. Jadi ini tidak ada jawabannya. Mungkin nomor 4, ekonomi ya. Jadi ini tidak ada jawabannya. 31. Pertanyaannya adalah di Arab ini banyak gurun. Pertanyaannya, peristiwa pelapukan di gurun pasir itu disebabkan apa? Yaitu adalah fisik. Yaitu pelapukan karena suhu atau iklim ekstrim. Jadi kalian silakan baca-baca tentang pelapukan ya. 32. Ibu Nina biasa pergi ke pasar turis Surabaya, tapi karena corona tidak boleh karena ada PSBB. Ibu Nina akhirnya belanja ke Mojokerto. Ini di contoh kasus sebagai apa? Adalah C, intervening opportunity. Ini kelas 7 ya materinya. Nah, ini kesempatan antara. Ini ada garis putus-putus dan garis lurus. Kesempatan antara. Kalau garis lurus ini kuat. Mungkin biasanya Ibu Nina ini ke Surabaya, tapi karena ada corona dan peraturan PSBB akhirnya dia garis putus-putus tidak kuat ya, mencari alternatif lain yaitu kota Mojokerto, isinya C.
Lanjut. 33. Konflik antar etnik di Banjarmasin sering terjadi karena warga pendatang lebih maju ekonominya dibanding warga asli. Ini faktor apa? A. Kesenjangan sosial. Apa itu? Ketimpangan atau keadaan dalam mengakses sumber daya yang ada. 34. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 ini diketahui kebenaran secara pasti. Contoh dari C. Fakta sejarah atau fakta keras. Apa artinya? Yaitu sudah diterima dan tidak diperdebatkan. Contoh lainnya proklamasi 17 Agustus 1945. 35. Wali Songo menyebarkan agama Islam terutama di Jawa, berorientasi pada agama Hindu-Buddha melalui apa? C. Kesenian ya. Contohnya adalah Sunan Kalijaga, dia menggunakan wayang. Ini ilustrasi foto beliau ya. Lanjut. 36. Imperialisme Barat ini hadir adanya perjanjian Tordesillas dengan apa? B. Adanya 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Nah, Tordesillas artinya perjanjian antara Spanyol dan Portugis 4 Juni 1474 ya. Kemudian Spanyol itu ke arah barat, Portugis ke arah timur. Nah, inilah semangat 3G bahwa seolah-olah bumi itu milik mereka berdua, Spanyol dan Portugis. Untuk lebih lanjut materi ini ada di channel Pak Iris ya, kedatangan bangsa barat di Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Kita lanjut ya. 37. Negara di Asia Tenggara tidak memiliki batas laut, tetapi dilewati sungai terpanjang di Asia Tenggara. Untuk pertanian, siapa atau negara mana? Adalah A. Laos. Laos dijuluki sebagai the landlocked karena tanah terkunci. Ya, kalau bentuk Laos disebut elongated karena memanjang dari utara ke selatan. Nah, ini peta Laos. Dia dikelilingi Myanmar, Vietnam, ya, Thailand, Kamboja. Nah, ini ada Sungai Mekong. Tidak punya laut tapi dia dialiri air Sungai Mekong. 38. Ini perhatikan hitung-hitungan ya. Pendapatan per kapita Indonesia sebagai berikut. 2018 625 US dollar. 2019 naik 640 US dollar. 2020 naik 650 US dollar. Pertanyaannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 dengan pendapatan per kapita sebesar berapa persen? Perhatikan ya. Isinya D. Dari mana? Kita hitung. Rumusnya dulu ya nak. JT adalah pertumbuhan ekonomi. PDBT ini pendapatan ya, pendapatan yang dihitung kan 2019 dikurangi PDBT min 1, artinya adalah tahun sebelumnya, berarti 2018. Kan sebelum 2019 apa? 2018 dibagi PDBT min 1, berarti 2018 juga dikali 100%. Kita hitung ya. Tahun 2019, nah ini yang ditanyakan 2019, yaitu 640 US dollar dikurangi 2018, 625 dibagi 625 juga 2018 dikali 100%, jumlahnya adalah 2,40%. Jadi itu ya hitungannya. Kita lanjut. 39. Bianca tiba-tiba meloncat kegirangan karena dia diterima di sebuah universitas favorit. Tindakan Bianca disebut tindakan apa? Bonus. Loh kok bonus lagi? Kenapa? Kita bahas ya. Ini materi kelas 10 ya, SMA. Ada 4 tindakan sosial, yaitu rasional instrumental, artinya adalah akal rasional. Misalkan dia bergadang untuk ulangan besok. Rasional berorientasi nilai adalah seperti nilai agama. Contoh ketika anak bermain tiba-tiba berhenti untuk ibadah. Yang ketiga tindakan tradisional, kebiasaan seperti upacara ngaben di Bali. Afektif ini perasaan. Contoh
siswa menangis dihukum guru karena menyontek. Nah ya, ini jadi jawabannya tidak ada ya. Dia loncat-loncat karena ya spontanitas saja. Kita lanjut ke 40. Ini tentang tarif PPN, pajak pertambahan nilai. Bu Ani beli 60 buku tulis 5.000 harganya. Ya, satuannya. 100 pensil satuannya 1.000, 85 pulpen satuannya 5.000. Kita bahas. Apa isinya? Pertanyaannya, berapa pajak PPN yang harus dibayar Bu Ani? Jadi PPN-nya ya, bukan totalnya. Isinya B, 82.500. Kita bahas. 60 buku dikali 5.000, 300.000. 100 pensil dikali 1.000, 100.000. 85 pulpen dikali 5.000, 425.000. PPN-nya adalah total dari semuanya 825.000 dikali 10%. Ini PPN ya. Sama dengan 82.500. Isinya B. Kalau ditanya berapa total yang harus dibayar, jadi total yang harus dibayar ya, gampang, tinggal ditambahkan saja. Jumlah total tadi 825.000 belanja ditambah PPN 82.500. Maka jawabannya adalah 905.500 ya. Itu jawabannya. Kita lanjut. 41. Kemiskinan ini sudah masalah global. Untuk mengurangi dampak kemiskinan adalah dengan cara apa? C ya, memberikan keterampilan dan modal kerja, kemudian dipantau. Kita lanjut ya. Nomor 42. Ini hitungan lagi, hati-hati ya. Jumlah penduduk di Indonesia tahun 2010 adalah 100 jiwa. Tahun 2010 lahir 8 juta, meninggal 2,5 juta, penduduk datang 1,5 juta dan pindah 4,5 juta. Jadi bagaimana ngitungnya? Jawabannya adalah C, pertumbuhan penduduk total 2,5%. Perhatikan ngitungnya, ayo. Nah, ini rumusnya. Pertumbuhan total adalah lahir kurangi mati ditambah yang datang kurangi yang keluar dibagi penduduk awal dikali 100%. Kita masukkan angkanya. Kalau satuannya sama, jangan dikasih 0 yang banyak ya. 8 lahir dikurangi yang mati 2,5 ditambah yang 1,5 ini apa? Pendatang ya, 1,5 dikurangi 4,5 yang keluar dibagi 100 penduduk awal tahun dikali 100%, yaitu adalah 5,5 ditambah min 3 dibagi 100 kali 100% sama dengan 2,5 per 100 kali 100% sama dengan 2,5. Jadi perhatikan ya hitungannya. Kita lanjut 43. Perjanjian Bongaya mengakhiri pertempuran antara mana? A. VOC dan Sultan Hasanuddin. Nah ini tahun 1667. Isinya Sultan Hasanuddin mengakui kekuasaan Belanda. Kedua, monopoli ya oleh VOC. Ketiga, Makassar dipersempit, tinggal Goa. Nah ini adalah Sultan Hasanuddin yang dijuluki ayam jantan dari timur. 44. Pertanyaannya adalah proses sosial asosiatif, yaitu bersatu ya, dalam masyarakat ditunjukkan oleh angka apa? Isinya B, 1 dan 3, yaitu bekerja sama. Yang ketiga adalah menyelesaikan konflik dengan arbitrase. Nah ini pembahasannya. Kalau yang nomor 1 kerjasama, yang kedua ini kompetisi OSIS ya, pemilihan. Yang ketiga ini adalah akomodasi. Konflik, nah ini biasa main bola nih ya, hati-hati nih, jangan konflik terus. Kita lanjut ya. 45. Berikut yang merupakan aturan tanam paksa. Isinya D, 2 dan 4. Kenapa? Nomor 1 salah bukan 1/4 ya nak, tapi 1/5 atau 20%. Kemudian nomor 3, ini seluruh panen diberikan kepada pemerintah. Kenapa ini kok bisa salah juga? Karena ada angka satunya nih, 1, 2, 3 ini ya, ABC ini ada angka satunya salah. Jadi opsi yang benar adalah D. Nomor 46. Nah ini tolong hitungan lagi nih. Jika harga rambutan 8.000,
maka 40 unit. Jika rambutan harganya naik jadi 10.000, maka menjadi 36 unit. Pertanyaannya koefisien elastisitasnya. Kita bahas. Oh, isinya adalah D, kurang dari 1. Rumusnya adalah ED sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P per Q. Delta Q adalah perubahan ya, perubahan harga. Q, delta Q perubahan permintaan, delta P perubahan harga dikali harga awal dibagi jumlah awal. Kita masukkan ya. P1 8.000, P2 10.000, Q1 40, Q2 36. ED sama dengan delta Q-nya berapa? Nih, 40 dengan 36 perbedaannya berapa? 4. Tulis. Nah, 2000 ini dari mana? 8.000 ke 10.000 bedanya berapa? 2.000. Bagus. Lalu dikalikan P pertama berapa? 8.000. Kemudian Q yang pertama 40. Kita sama dengan ya. 4 kali 8.000 32.000. 2.000 kali 40 80.000 sama dengan 0,4. Ini disebut inelastisitas atau kurang dari 1. Nah, untuk materi ini sering muncul, jadi tolong diperdalam ya elastisitas dan fungsinya. Terima kasih. Kita lanjut. 47 contoh permintaan. Berdasarkan di atas, permintaan potensial ditunjukkan pada nomor berapa? Isinya A 1 2 3. Kenapa? Nah, kalau efektif ini sudah terbeli, potensial belum terbeli. Kalau mutlak tidak bisa kebeli. Nomor 1, akan membeli kan belum. Besok kan belum terjadi. Ini akan membeli berarti kan belum terjadi, berarti 1 2 3. Kalau Archer membeli sepatu baru, ini kan sudah terjadi. Kalau sudah terjadi berarti efektif. Ya. Kemudian nomor 5 ini belum terjadi ya, kurang potensial. Kalau mutlak tuh sama sekali tidak terbeli lah. Kita lanjut. 48 ini adalah hitungan PPH. Nah, ini banyak hitungannya, hati-hati ya. Pertanyaannya, Pak Hilmi ini sudah menikah, punya anak 4. Kemudian dia gajinya 9.800.000 per bulan. Berapa PPH dibayarkan Pak Hilmi? Isinya D. Dari mana Pak? Kita bahas. PTKP 2020 ini penghasilan tidak kena pajak ya, maksimal hanya 3 tanggungan, yaitu 72 juta. Kemudian cara ngitung persentasenya adalah jika gaji kita maksimal 50 juta, maka 5%. Ini tarif progresif maju ya. Jika gaji kita setahun 50 juta sampai 250 juta, maka 15%. Jika 250 juta sampai 500 juta setahun, maka 25%. Jika di atas 500 juta, maka 30%. Kita hitung ya. Gaji Pak Hilmi adalah 9.800.000 ya. Nah, ini kurang 01 ya. Dikali 12 karena setahun sama dengan 117.600.000. PTKP tidak kena pajak 72 juta karena tadi sudah menikah dan yang dihitung adalah 3 orang ya maksimal. Sisa gajinya, gaji kurangnya PTKP 45.600.000. Hitungannya bagaimana? Kan 5% ini ya, tidak nyampe 50 juta. 5/100 dikali sisa gajinya ini 45.600.000. PPh terhitung atau yang dibayar per tahun adalah 2.280.000 per tahun. Jika ditanya per bulan, dibagi 12 saja, yaitu 190.000. Jadi jawabannya adalah D. Mudah-mudahan bisa dipahami ya nak, atau di skip atau di pause. 49. Kebijakan sistem tanam paksa banyak kematian, terutama di gerobongan ini Jawa Timur. Kenapa? Isinya C ya. Pemerasan dilakukan oleh pegawai pemerintah kolonial. Pemerasan berupa apa? Kita lihat peraturannya ya. Peraturan sistem tanam paksa, kalau rakyat tidak memiliki tanah, maka dia bekerja di pabrik atau perkebunan selama 66 hari atau 1/5 tahun. Nah, di gerobongan ini di Jawa Tengah itu melebihi dari
66 hari sehingga banyak gizi buruk, banyak kelaparan, akhirnya menyebabkan kematian. Ini mungkin yang disebut pemerasan dilakukan oleh pegawai pemerintah kolonial. Kita lanjut ya. Soal terakhir, Pak Abdullah, tapi aneh ya soalnya ya. Ini Rigel tapi ini Abdullah, nggak apa-apa lah ya, kita baca aja. Pak Abdullah ini gaji swastanya 4.500.000 per bulan. Dia pingin buka usaha lain, pemancingan ikan dan cepat saji. Jika pemancingan ikan labanya 3.500.000 per bulan, kalau cepat saji 6 juta per bulan. Apabila Abdullah memilih buka warung cepat saji, biaya peluang ditimbulkan adalah, ini teori ya, biaya peluang. Isinya adalah D. Rigel atau Pak Abdullah seharusnya ya, kehilangan kesempatan bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan 4.500.000 karena memilih buka warung cepat saji. Apa sih artinya biaya peluang itu? Nah ini, biaya peluang atau kesempatan adalah memilih suatu kegiatan atau disebut juga kesempatan yang hilang. Jadi kesempatan yang hilang. Contoh, jika kamu punya 10 juta, pilih ke Bali atau beli TV. Kalau kamu beli TV, kamu tidak bisa menikmati liburan ke Bali. Kalau kamu ke Bali, maka kamu akan kehilangan TV, artinya tidak kebeli TV. Nah, ini adalah kesempatan yang hilang atau disebut juga biaya peluang. Oke, terima kasih sudah menonton pembahasan dari Pak Iris. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.